Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi Eco Racing. Pemirsa, saya Fatman. Saya hari ini berada di lokasi kebun jagung milik abang saya. Ini abang saya nih, namanya Abang Bahrul. Apa kabar? Nah, pemirsa, hari ini kita akan melihat bagaimana testimoni saya melihat percobaan abang saya pengaplikasian pupuk eco farming di kebunnya. Pemirsa, kebun abang saya ini luasnya kurang lebih sekitar 3.000 meter persegi. Itu dibagi menjadi 4 ya, karena nanti akan dilakukan percobaan 4. Bibit yang ditanam di sini itu masing-masing kurang lebih 1 liter ya pemirsa, untuk setiap petanya. Dan untuk peta pertama nanti kondisinya adalah kebun ini ditanamin dengan bibit, kemudian dibiarkan begitu saja, tidak disiangi ya. Lalu kurang lebih 10 hari setelah penanaman dilakukan pemupukan aplikasi eco farming. Kemudian kebun kedua itu sudah disiapkan segala sesuatunya, disiangin sebelum ada penanaman. Kemudian setelah ditanam pun itu secara berkala disiangin agar tidak tumbuh gulma. Dan kemudian pada hari ke-10 juga dilakukan pemupukan menggunakan pupuk konvensional. Lalu kebun ketiga itu juga menggunakan pupuk konvensional ya, tetapi kebun ini itu tidak disiangin ya, dibiarkan begitu saja gulma dan tanamannya itu tumbuh bersama. Lalu yang keempat, nanti kebun petanya itu ditanamin normal juga, tidak disiangi, kemudian tidak juga dipupuk. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan dari 4 percobaan ini menggunakan pupuk eco farming. Yang kedua, lahan kedua menggunakan pupuk konvensional disiangin. Yang ketiga menggunakan pupuk konvensional tanpa disiangin. Dan yang keempat tidak dipupuk dan tidak disiangi. Baik pemirsa, kita akan langsung melihat kondisi dari aplikasi di kebun petak pertama, di mana di sini dilakukan pemupukan menggunakan pupuk eco farming. Nah, pemirsa, tadi saya jelaskan bahwa ini ditanam lalu tidak disiangin atau tidak dilakukan treatment. Tanaman jagung tumbuh seiring dengan tumbuhnya gulma juga. Jadi pada hari ke-10 ternyata kelihatan bahwa jagung ini tumbuh juga dengan seiring tumbuh munculnya hama pemirsa. Bisa dilihat seperti ini. Nih hamanya pemirsa nih, seperti serbuk. Saya juga belum tahu namanya, belum tanya abang saya ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa setelah dilakukan aplikasi dari pupuk eco farming ini, ternyata hama tadi itu bisa rontok pemirsa. Dan kita lihat bahwa walaupun di sekitarnya gulma juga tumbuh, tapi pertumbuhan jagungnya jadi normal sekali. Padahal menurut informasi dari abang saya, pada sebelum hari ke-10 itu tumbuhannya sangat kerdil gitu ya. Kemudian tanaman gulmanya sudah juga tumbuh hampir beriringan dengan tanaman jagungnya. Tapi sekarang setelah dipupuk eco farming kelihatan tumbuhnya subur sekali pemirsa. Gulmanya ada di bawah ya. Tumbuhan jagungnya sudah di atas dan hijau-hijau sekali. Dan ada satu hal lagi yang saya mau jelaskan pemirsa, bahwa ternyata pertumbuhan ini bukan cuma di daun, tetapi pemirsa bisa lihat batangnya itu sangat kokoh gitu ya. Tuh, kokoh sekali. Jadi subur dari bawah sampai ke atas. Kemudian setelah pengaplikasian tadi hamanya menjadi rontok pemirsa gitu ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana pertumbuhannya, sangat rata pertumbuhannya, hijau-hijau. Tuh, bisa dilihat. Ini untuk yang lahan sekarang. Mari kita lihat untuk percobaan di peta kedua pemirsa. Tanaman jagung ini itu dilakukan treatment, disiangin sebelum penanaman, kemudian dibersihkan, lalu ditanamin, kemudian kurang lebih 2 minggu setelah itu peta ini dipupuk dengan pupuk konvensional gitu ya. Nah, pemirsa bisa lihat bahwa pertumbuhannya juga
cukup subur gitu ya. Cukup subur memang karena ini dari awalnya memang sudah dipersiapkan, dirapikan segala macam. Cuma ada hal yang pemirsa bisa lihat bahwa di sekitar sini itu tanamannya cukup subur, tapi di titik tertentu ada beberapa tanaman gitu ya yang sebetulnya pertumbuhannya juga tidak sesubur yang lainnya. Jadi ada tanaman yang tumbuh sangat subur, tapi ada tanaman yang pertumbuhannya tidak terlalu subur. Tetapi secara umum sih subur gitu ya. Kalau dilihat, cuma yang saya mau tekankan bahwa pertumbuhannya pemirsa tidak merata. Nah ini titik-titik yang kurang subur pemirsa nih agak kecil sedikit tapi tetap subur gitu ya, cuma lebih pendek ketimbang yang lainnya, dan ada titik yang sangat subur ya. Dan kalau dilihat bahwa ini lebih banyak ke arah daun pemirsa ya gitu ya. Baik, ini kira-kira perbedaan untuk peta. Nah untuk yang kebun ketiga pemirsa bisa lihat bahwa tanaman jagung ini ditanam lalu tidak dilakukan penyiangan atau dibiarkan begitu saja. Kemudian 10 hari setelah itu juga dilakukan pemupukan sama dengan peta kedua ya. Dan kelihatan sekarang bahwa gulmanya juga mulai tumbuh, tapi pertumbuhan jagungnya itu lebih kecil ketimbang peta yang kedua yang dirawat sekali kemudian dipupuk. Ini pertumbuhannya juga sangat tidak merata kalau ini pemirsa. Nih kecil-kecil nih sebelah sini. Kecil-kecil sekali. Di sebelah sana di pertengahan itu kelihatan subur, tetapi tingginya masih lebih tinggi yang peta kedua pemirsa. Jadi inilah kelihatan perbedaan, walaupun dipupuk konvensional pun, tetapi kalau tidak dilakukan treatment maka ternyata pertumbuhan jagungnya juga tidak normal gitu ya. Di titik tertentu ada yang sangat subur, tapi di titik tertentu kelihatan banget perbedaannya. Kita beralih ke petak terakhir pemirsa, yaitu petak keempat, di mana jagung ini kita tanam sebetulnya dengan kondisi tidak dirawat sama sekali ya. Gulmanya dibiarkan gitu ya, tidak disiangin. Kemudian tanam jagungnya juga tumbuh begitu saja ya, tidak dilakukan pemupukan sama sekali. Dan bisa kelihatan pemirsa bahwa tumbuhan jagungnya ini kecil sekali ya gitu ya. Pertumbuhannya sangat tidak normal gitu. Nah, di sini mau dijelaskan bahwa sebetulnya kondisi dari kebun ini sebetulnya tanahnya ini sama gitu ya. Ada yang menggunakan treatment, ada yang tidak menggunakan treatment. Bahwa dalam satu lahan yang luas itu bisa ada 4 perbedaan kondisi dari tanaman dengan treatment yang berbeda-beda. Demikian. Inilah petakan pertama menggunakan aplikasi Eco Farming ya. Kemudian pemirsa juga bisa lihat ada pembatas untuk petak pertama dan kedua. Petak kedua yang sebelahnya itu menggunakan pupuk konvensional. Lalu untuk peta ketiga, pemirsa bisa lihat di lahan sebelah sana, itu aplikasinya menggunakan pupuk konvensional dan tidak dilakukan treatment atau disiangin. Dan yang keempat ini pemirsa ya, itu. Jadi ditanamin biasa, tidak disiangin dan tidak dipupuk. Pemirsa, tadi kita sudah lihat bagaimana saya bercerita mengenai aplikasi pupuk Eco Farming di kebun abang saya dan dilakukan 4 percobaan dan kelihatan bedanya masing-masing. Nah, yang tadi kita jelaskan adalah perbedaan secara fisik ya, pemirsa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pemirsa bahwa untuk kebun pertama yang tadi menggunakan eco farming, kemudian kebun kedua dan kebun ketiga itu menggunakan pupuk konvensional, bagaimana perbedaan secara nominal ya, atau rupiah. Nah, untuk kebun pertama itu abang saya di hari ke-10 tadi itu melakukan aplikasi itu baru satu kali penyemprotan. Nah, sedangkan untuk satu kemasan pupuk eco farming itu bisa sampai 25 kali aplikasi. Nah, secara rupiah kalau dihitung itu berarti baru Rp10.000 pemirsa yang dipakai oleh abang saya. Pertumbuhannya sangat merata gitu ya.
kemudian hamanya juga menghilang, kemudian batangnya kokoh-kokoh. Nah, untuk yang pupuk konvensional di lahan kedua dan ketiga, menurut informasi abang saya, ini sudah dilakukan pemupukan 1 kali. Satu petak itu hampir satu sak ya. Jadi mendekati 1 sak dengan nilai rupiah 1 sak ini harganya kisaran di 100.000 pemirsa. Jadi kalau kita secara rupiah gitu ya, ternyata perbedaannya sangat jauh. Itu yang satunya cuma 10.000 menggunakan eco farming. Insya Allah nanti akan diaplikasikan 3 kali, berarti totalnya 30.000. Nah, kalau yang kebun kedua dan ketiga ini akan dilakukan aplikasi mungkin paling banyak 2 kali, gitu ya. 1 kali aplikasi itu hampir 100.000. Jadi untuk 1 kali perbedaan aja bisa kita lihat bahwa hampir sekitar 90.000 pemirsa. Nah, tujuan saya melakukan percobaan ini melalui abang saya adalah mau menunjukkan ke pemirsa bahwa ada satu produk yang sangat berpihak kepada masyarakat kecil, petani kecil gitu ya, tidak membebani dengan nilai yang sangat besar, tetapi bisa memberikan kontribusi hasil ya yang sangat luar biasa kepada petani atau masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk itu saya sangat menganjurkan, saya sangat merekomendasikan kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan pupuk eco farming ini karena sudah terbukti dari apa yang saya sudah tunjukkan ke pemirsa. Nah, berikutnya nanti mungkin akan kita videokan setelah mungkin muncul buah dan masa panennya nanti. Untuk itu tetap tunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi.